Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban siswa-siswi Madrasah kelas 9 Madrasah Tsanawiyah An-Najah. Kaifa halukum? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah baik. Pada video kesempatan pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan pada kisi-kisi terkait ujian madrasah, berikut juga dengan contoh soalnya. Mari kita perhatikan dengan seksama. Sekarang kita mulai dari pembahasan soal ujian madrasah pada kelas 7. Mulai ya. Baik. Di sini soal kelas 7 semester 1 yaitu tentang at-ta'aruf. At-ta'aruf. Lalu at-ta'aruf artinya perkenalan. Di sini indikatornya adalah mengartikan makna. Disajikan teks bacaan tentang at-ta'aruf. Peserta didik dapat mengartikan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan tepat. Di sini contoh soalnya adalah ismi Halimah wa hadhihi shadiqati ismuha Maryam. Pertanyaannya adalah makna kalimah allati tahtaha khatta. Nah, di sini yang bergaris bawah adalah shadiqati. Shadiqati maknanya apa? Betul, temanku perempuan. Kalau saudaraku laki-laki, maknanya adalah akhi. Oke. Kalau saudariku perempuan, ukhti. Kalau temanku laki-laki, shadiqi. Taib ya. Ini masih L1. Sudah, pokoknya level 1. Baik. Soal berikutnya. Kelas 7 semester 1 menerapkan kata tanya min aina ataupun hal. Disajikan teks hiwar atau teks percakapan tentang at-ta'aruf. Peserta didik dapat menerapkan penggunaan hal min aina dengan tepat. Nah, di sini contohnya ada percakapan antara Farhan dan Ilyas. Farhan, kaifa haluk? Apa kabar? Ilyas, alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Farhan, nukta. Anta ya Ilyas? Nah, jawabannya di sini na'am, ana talibun taib. Kalau di sini adalah kata kuncinya na'am, berarti menggunakan kata tanya hal, betul. Tapi kalau misalnya di sini ana min Jakarta. Nah, kata Ilyas, ana min Jakarta, berarti menggunakan kata tanya min aina. Betul ya? Baik. Nah, kalau di sini Ibu tulis di sini misalnya jawabnya ana min Jakarta. Ya, ana min Jakarta. Ana min Jakarta baru nanti di sininya min aina. Baik. Selanjutnya soal nomor 3. Nomor 3 masih di kelas 7 semester 1 tentang al-marafiqul madrasiyah. Jadi sajikan teks hiwar tentang peserta tentang al-marafiq al-madrasiyah. Peserta didik dapat mengartikan gambar yang tersedia dengan tepat. Di sini kan mengartikan makna ya, gampang ini. Jadi nanti disajikan teks hiwar seperti ya Halimah, madza wara al-fasli? Ya Halimah, apa yang ada di belakang kelas? Wara al-fasli, di belakang kelas. Lihat, ini gambar apa ya? Gambar lab, laboratorium, lab bahasa Arabnya adalah laboratorium ma'malun. Baik, kalau mal'abun artinya adalah lapangan. Baik, kalau matbahun bermakna kamar mandi. Maaf, dapur. Kalau hammamun baru kamar mandi ya. Baik, jadi jawabannya adalah ma'malun. Selanjutnya adalah al-adawat al-madrasiyah. Masih al-adawat kalau tadi al-marafiq al-madrasiyah sarana-prasarana yang ada di sekolah, sekarang peralatan sekolah al-adawat al-madrasiyah. Di sini mengartikan makna. Kelas 7 semester 1 disajikan gambar tentang peralatan sekolah. Peserta didik dapat mengartikan dengan tepat. Baik. Unzur ila surah, lihatlah gambar ini. Ma hadhihi, gampang sekali ya. Ini adalah penggaris bahasa Arabnya adalah al-mistaratu. Baik. Al-haqibah artinya tas, al-miklamatu tempat pensil, as-saburatu papan tulis. Masih ingat ya? Baik, untuk sekarang kita masuk ke semester 2. Materinya adalah al-unwan. Al-unwan bermakna
alamat. Di sini indikatornya adalah mengidentifikasi isi teks. Disajikan teks qiraah tentang al-unwan, peserta didik dapat mengidentifikasi alamat sekolah dengan tepat. Baik, kalau kamu dapat soal panjang seperti ini, kamu lihat soalnya terlebih dahulu setelah titik. Ya, di paling belakang. Hal baitu Ali qaribun min madrasatihi? Hal, apakah baitu Ali, rumah Ali, qaribun, dekat, min madrasatihi, dari sekolahnya? Yang kita baca yuk. Ismi Ali, namaku Ali. Ana talibun fil fasl at-tasi' min al-madrasah as-sanawiyah an-Najah al-Islamiyah Jakarta. Saya siswa kelas 9 di Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta. Unwanu madrasati, alamat sekolahku, fi syari, di jalan Ciledug Raya, Rakmun Asyarah, nomor 10. Unwanu baiti, fi syari, Kemajuan, Rakmun 16. Alamat rumahku di jalan Kemajuan nomor 16. Ana adhabu ilal madrasati masyan alal aqdam. Saya berangkat ke sekolah masyan alal aqdam, berjalan kaki. Nah, kata kuncinya adalah masyan alal aqdam. Masyan alal aqdam ini artinya adalah jalan kaki ya. Jalan kaki. Nah, kalau yang namanya jalan kaki berarti rumahnya Ali dekat dong ya dari sekolahnya. Lalu jawabannya yang mana yang tepat ya? Berarti jawabannya adalah naam. Pastinya naam ya. Ya, rumahnya dekat dari sekolahnya. Berarti yang mana? Ya, yang D. Naam, baituhu qaribun min madrasati. Nah, ya, sekolahnya dekat dari rumahnya dekat dari sekolahnya. Baik, soal-soal selanjutnya, arqam, nomor-nomor. Ya, ada paham ya, nama 1 sampai nama 100 sudah diajarkan terlebih dahulu. Di sini menerapkan susunan gramatikal. Disajikan teks siwar tentang al-unwan, peserta didik dapat menerapkan susunan gramatikal tentang arqam dengan tepat, arqam nomor-nomor. Nah, di sini kalian gampang banget, langsung lihat aja di angkanya. Oh, 75. 75 apa bahasa Arabnya? Jangan lupa satuannya sebutkan terlebih dahulu baru puluhannya. Oke, satuannya adalah 5. 5 bahasa Arabnya adalah khamsa. Baik. Di sini 70 sab'un atau sab'in. Berarti yang mana jawabannya? Yang D. Oke ya. Jangan lupa ya untuk al-arqam puluhan seperti ini, sebutkan satuannya dulu lalu kemudian puluhannya. Baik. Di sini yang selanjutnya adalah tentang al-bait, mengartikan makna. Disajikan gambar ruangan di rumah, peserta didik dapat mengartikan dengan tepat. Nah, di sini unzur ila surah al-jumlah allati tunasibu bisuratihi ya. Kalimat yang sesuai dengan gambar adalah, nah ini gambarnya. Lihat, gambarnya adalah ruang tamu. Kita cari dulu, ruang tamu apa bahasa Arabnya ya? Fi ghurfatil julusi. Sudah pasti jawabannya jim ya. Al-mindadatu bimana? Meja tamu. Kalau ghurfatul akli, ruang makan. Ghurfatul naumi, ruang tidur. Ghurfatul maktab, ruang kerja. Oke, baik. Soal selanjutnya. Menerapkan susunan gramatikal. Di sini gramatikalnya adalah khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Disajikan kalimat tentang mubtada khabar, siswa dapat menentukan perubahan kalimat tersebut menjadi khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Baik, ini ada kalimatnya. Al-mindodatu wasuratu fi ghurfatil julusi. Meja tamu dan gambar atau lukisan di dalam ruang tamu. Sekarang kita rubah jadi khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Kita rubah yuk, ini kan mubtada, ini khabarnya. Kita rubah ya. Nah, yang namanya khabar muqaddam cirinya adalah huruf jar atau ini huruf jar ya, fi. Ini huruf jar ini ada di depan. Nah, ini ada dua pilihannya. Ada di depan ya, jangan lupa. Ini ada nih, khabar muqaddam itu dia ada di depan seperti ini. Kalau ketemu soal seperti ini jangan lupa ini huruf yang ada di depan huruf jar atau huruf zarf mazruf. Ya, ini ada di depan huruf Q-nya. Lalu ada dua di sini. Yang mana ya? Ba atau jim? Nah, kalau yang ba kita lihat dulu. Fi ghurfatil julusi.
Ini salah harakatnya ya. Fi ghurfatil julusi wal mindadatu was suratu. Ini salah, pasti udah wa, macam wa di sini. Wa di sini kan begini nggak ada perubahan. Nah, yang betul adalah jim. Fi ghurfatil julusi, lalu alif lam dihilangkan menjadi kalimat nakirah mindadatun was suratun. Ya, alif lamnya dihilangkan. Ya, jadi jawabannya adalah jim. Jangan lupa ya, kalau khabar muqaddam itu diawali dengan huruf jar. Baik, selanjutnya mengartikan makna min yaumiyat al-usrah. Nah, ini disajikan gambar tentang min yaumiyat al-usrah. Peserta didik dapat mengartikan dengan tepat. Unzur ila surah, madza ya'malu Sulaiman? Apa yang Sulaiman sedang lakukan? Lagi ngapain ini? Lagi mencuci. Mencuci bilughatil arabiyyah ya. Baik, yaghsilul malabis, mencuci pakaian. Kalau atbakhul at'imah, memasak makanan. Yusalli zuhra, salat zuhur. Tahu ya, yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Baik, jadi jawabannya adalah yaghsilul malabis. Oke, selanjutnya tasrif fi'il mudhari lil mufrad, menerapkan susunan gramatikal. Ini mudah sekali, sama ya semester 7. Kelas 7 semester 2, L-nya levelnya 2, mudah. Ummi al-at'imah fil matbakh. Nah, kalau ummi berarti pakainya yang mana ya? Betul, pakainya yang tak ya, karena perempuan jadi pakainya tak di depan. Kalau ya, ayah ya tebakhu. Baik, kalau a, ana. Kalau na, nahnu. Baik, nah itu dia tadi pembahasan soal UM kelas 7. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti ya. Jadi nanti soal kelas 7 itu yang keluar dalam soal hanya ada 10 soal dari semester 1 sampai semester 7. Baik. Baik, anak-anakku sekalian, nah kita lanjut pembahasan soal UM untuk kelas 8. Untuk kelas 8 ini terdiri dari 15 soal. Kalau tadi kelas 7 10 soal terdiri dari semester 1 dan semester 2. Untuk kelas 8 terdiri dari 15 soal semester 1 dan semester 2. Mari kita mulai. Kalian simak sama-sama ya, simak dengan baik. Baik, untuk soal pertama di kelas 8 semester 1 adalah tentang as-sa'ah. As-sa'ah bermakna jam. Oke, mesti ingat ya, as-sa'ah al-wahidah, as-sa'ah al-thaniyah, as-sa'ah al-thalisah, as-sa'ah al-rabi'ah, as-sa'ah al-khamisah, as-sa'ah al-sadisah, as-sa'ah al-sabi'ah, as-sa'ah al-thaminah, as-sa'ah al-tasi'ah, as-sa'ah al-ashirah, as-sa'ah al-hadiyata asyarah, as-sa'ah al-thaniyata asyarah. Kalau lewat bahasa Arabnya adalah wa, kalau kurang bahasa Arabnya adalah illa. Jangan lupa ya, lewat 15 apa, lewat 6 apa, silakan nanti dilihat catatannya. Nah, untuk ini disajikan gambar tentang as-sa'ah. Peserta didik dapat mengartikan makna kalimat sesuai gambar. Baik, di sini adalah kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Jam berapa? Waktu menunjukkan pukul 7 tepat. Nah, 7 bahasa Arabnya apa ya? As-sabi'ah. Baik, as-sabi'ah, as-sadisah 6, sabi'ah 7, as-saminah 8, at-tasi'ah 9. Jadi karena ini jam 7 maka jawabannya adalah ba. Baik, nomor 2. Nomor 2 masih sama tentang jam, tapi ini ada tertibnya, penulisan yang benarnya ya. Disajikan teks bacaan tentang as-sa'ah. Peserta didik dapat menerapkan susunan gramatikal dengan tepat. Nah, di sini Fauzan yadhhabu ilal madrasati fi sa'ah. Fauzan berangkat ke sekolah pada jam, ini adalah sobahan ya, bukan naharan. Pada jam berapa? Nah, kita lihat yang tepat yang mana? Ya, jim ya, karena yang pakai menggunakan fa'ilah ya kan. Jadinya jim, as-sadisah, as-saminah, at-tasi'ah ya. Ini salah, tidak ada alif lamnya. Ini juga ya, salah ya, tidak ada ta'wal bukanya. Lalu ini juga sama. Baik, selanjutnya kelas 8 semester 1 tentang yaumiyatuna, mengidentifikasi teks. Disajikan teks tentang bacaan rumpang tentang kegiatan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan kegiatan sehari-hari di rumah dengan tepat. Halimah nukta ba'da tatanawalil futur. Tatanawalil futur bermakna
sarapan. Betul. Kalau sebelum sarapan biasanya ngapain? Setelah sarapan itu biasanya ngapain? Ya, habis sarapan, setelah sarapan. Setelah sarapan biasanya ngapain? Nah, di sini ada tazhabu ilal madrasah. Tazhabu apa artinya? Pergi, betul. Taqra'u al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Tastayqizu minan naumi, bangun dari tidur. Tanamu 'ala sarir, tidur di atas kasur. Nah, setelah sarapan biasanya apa ya? Kalau bangun dari tidur nggak mungkin ya. Atau kalau tidur lagi, nggak mungkin deh sarapan tidur lagi, kebangetan ya. Lalu baca Quran, kurang tepat juga. Ya, jadi yang mana? Biasanya sehari-hari tazhabu ilal madrasah, pasti pergi ke sekolah. Baik, nah selanjutnya ini dia. Menentukan informasi dari teks naratif. Ini tentang Yaumiyatuna juga, kelas 7 semester 1. Fauzia di sini, nah di sini kan kalimatnya panjang ya. Lalu di sini ada pertanyaannya di bawahnya. Jadi kamu kalau ada kalimat panjang seperti ini ya, teks panjang, kamu langsung menuju ke bawahnya saja terlebih dahulu ya, untuk meringkas waktu. Madza ta'malu Fauzia ba'da tatanawalul futur? Apa yang Fauzia lakukan setelah sarapan? Nah, berarti ini kegiatannya Fauzia sebelum berangkat sekolah. Apa yang dilakukan sebelum sarapan? Ya, apa yang Fauzia lakukan setelah sarapan? Nah, kita lihat yang mana ya yang ada kata tatanawalul futur. Ini dia. Summa tatanawalul futur. Wa fi sa'ati sadisa tadhhabu Fauzia ilal madrasah. Berarti jawabannya adalah tadhhabu ilal madrasah. Kalau tastayqizu minan naumi, bangun tidur. Tartadil malabis, memakai pakaian. Gak mungkin dong masa sarapannya telanjang ya. Berarti pakai baju dulu ya baru sarapan. Tatanawalul futur, gak mungkin juga masa setelah sarapan lagi. Oke, tayyib. Jadi gitu ya. Jadi kalau menemukan teks panjang seperti ini, yang kalian lakukan adalah membaca soalnya dulu terlebih dahulu ya. Baik, menyimpulkan teks naratif dan disajikan teks bacaan tentang Yaumiyatuna fil madrasah, kegiatan kita di sekolah. Peserta didik dapat menyimpulkan teks dengan tepat. Fi waqtil naratif juga panjang. Kita lihat langsung al-maudu tema al-munasib minan nausis sabiq, tema yang tepat dari teks di atas. Fi waqtil istirahati, pada waktu istirahat, Aisyah tadhabu ila wara al-madrasati, Aisyah pergi ke belakang sekolah, ma'a Khadijah, bersama Khadijah, Zainab wa Maryam, Khadijah, Zainab wa Maryam, bersama Khadijah, Zainab dan Maryam. Fi huna, di sana, Aisyah ta'kul al-khubza. Di sini, di sana itu, di sana Aisyah itu makan roti. Wa Khadijah tashrabu syai'a, Khadijah minum teh. Amma Zainab wa Maryam, adapun Zainab dan Maryam, lam ta'kula, tidak memakan, makula tidak makan, li'annahuma, karena keduanya tasuma al-yaum, berpuasa hari ini. Jadi temanya apa ya kalau misalnya dia makan roti, minum teh? Kira-kira temanya apa? Betul, fil maqsafi. Fil maqsafi bimana kantin. Kalau fil mal'ab, lapangan. Kalau al-hammam, kamar mandi. Al-masjid, masjid ya. Tahunya. Jadi temanya ini apa? Lagi di mana dia? Oh, lagi di maqsaf. Selanjutnya menerapkan susunan gramatikal al-jumlah al-ismiyah. Ada yang masih ingat apa itu jumlah ismiyah? Harus ingat ya. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Ya, kalimat yang diawali dengan isim. Baik itu isim dhamir maupun isim alam nama orang ataupun isim ma'rifah yang didahului oleh alif lam. Nah, jika kalimat tersebut didahului oleh salah satu dari yang tadi disebutkan, berarti itu namanya kalimat ismiyah. Ada apa saja tadi? Ada isim dhamir, isim alam nama orang, dan alif lam. Nah, kita baca coba yuk.
Ana astaiqizu minan naumi. Di sini depannya ana. Yang kedua Muhammad. Nah, kamu kalau ketemu soal seperti ini langsung lihat. Di sini pertanyaannya adalah al-jumlah al-ismiyah min hadhil jumal atiyah. Kalimat ismiyah yang terdiri dari kalimat-kalimat di atas itu yang mana aja, cari. Di sini suruh cari 3 karena masing-masing ada 3. Ya, coba satu-satu ya. Yang nomor 1, ana. Nah, ana termasuk isim apa tadi? Isim dhamir, betul, kata ganti. Ya, betul. Yang kedua didahului oleh Muhammad. Muhammad bagaimana? Nama orang atau ismul alam. Lalu al-mudarrisatu. Al-madrasatu. Sekolah ya didahului dengan alif lam di sini, maka dia adalah ismiyah. Nah, ini kali ini nadarusu. Nadarusu yashrahu. Nah, ini apa? Ini fiil ya kan, kata kerja. Nadarusu, kita sedang belajar. Yashrahu, dia sedang menjelaskan. Nah, kalau ini, nah berarti jawabannya yang mana? 1, 2, dan 3. Ana isim dhamir, Muhammad isim alam, ada alif lamnya, al-madrasah juga isim ma'rifah atau isim yang didahului oleh alif lam. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3 yang alif. Jadi ingat ya, namanya susunan jumlah ismnya didahului oleh isim domir, isim alam, dan isim ma'rifah atau yang didahului dengan alif dan lam. Baik. Selanjutnya, menerapkan susunan gramatikal al-jumlah al-ismiyah, disajikan kalimat rumpang tentang yaumiyatuna. Peserta didik dapat menerapkan struktur kalimat dengan tepat. Jumlah ismiyahnya berarti isim dhamir yang tepat ya. Nadarusu, di sini titik nadarusu. Nah, berarti apa? Nahnu. Tayyib. Kalau anak adarusu, kalau hiya tadarusu, kalau anti tadarusu. Selanjutnya al-jumlah al-fi'aliyah, menerapkan susunan gramatikal al-jumlah al-fi'aliyah. Tasbahu Laila fil masbahi kullal ahadi. Laila berenang di kolam berenang setiap hari Ahad. Kita lihat fa'ilnya yang mana? Al-fa'il. Al-fa'il min hadhil jumlah. Al-fa'il adalah pelakunya. Pelakunya adalah Laila. Ya, pelakunya adalah Laila. Nah, di sini tasbahunya jadi fi'il, fil masbahnya jadi keterangan tempat. Baik. Selanjutnya semester 2 ar-riyadhah, olahraga. Disajikan gambar tentang ar-riyadhah, tentang olahraga. Peserta didik dapat mengartikan makna kalimat dengan tepat. Unzur ila surah. Nah, lihat. Madza yal'abu tullab fil mal'abi, apa yang para siswa lakukan di lapangan? Dilihat gambarnya. Sedang main apa? Baik, kuratus sallati. Kuratus sallati bermakna basket. Kuratul qadami sepak bola. Kuratul ta'irati voli. Kuratul risyati itu badminton. Jadi kuratus sallat. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini dia menerapkan susunan gramatikal alami dengan tepat. Anti tuhibbina. Nah, berarti yang mana yang tepat? Antal abi, betul. Antal abi. Kenapa antal abi? Aslinya dia ikut kayak ini, talabina. Karena ada huruf an, maka huruf nun di belakangnya dihilangkan. Jadinya antal abi. Ini salah. Kenapa salah? Karena nunnya belum dihilangkan, sedangkan sebelumnya ada huruf an. Betul. Ini dia kenapa salah? Karena di sini kata kuncinya adalah si anti. Ya, kalau antal aba, dia di sini anta atau hiya. Hiya tuhibbu. Antal aba. Baru hiya tuhibbu. Antal aba. Kuratas sallati. Nah, kalau ini kenapa dia salah? Oh, harokatnya salah, bukan sukun ya. Kalau fi'il mudhari yang didahului oleh huruf an, lan, dan ni, maka harokatnya berubah menjadi fathah atau dibuangkan huruf nun pada anti atau hum ya. Hum tal'abuna, kita hum yal'abuna.
jadi rubaan, an yal'abu. Oke ya. Baik, ini kelas masih kelas 8 semester 2. Sekarang tentang al-mihna, profesi. Disajikan gambar tentang al-mihna, peserta didik dapat mengartikan makna kalimat dengan tepat. Unzur ila surah ma mihnatuhu. Apa profesinya? Apa profesinya? Asyurti, polisi, at-tabib, dokter, al-mudarris, guru, al-muhandis, asik. Gampang ya? Baik, sekarang masih tentang al-mihnah, menyimpulkan teks naratif. Oke, baik. Nah, ada bacaan panjang, jangan lupa baca dulu soalnya. Arabna minal qira'ah as-sabiqah, telah kita ketahui dari teks di atas, annas, bahwasannya mihnata Abu Sulaiman, profesinya Abu Sulaiman sebagai apa sih? Sebagai apa ya? Kamu sudah mereka-reka nih, sudah dilihat. Oh, di sini ada kata kuncinya. Di sini ada kata kuncinya, ya baniul mabani. Betul ya. Lalu di sini ada kata kunci lagi, benar, ilal Madinah. Oke, yang namanya kerjaannya ya baniul mabani dan ilal Madinah, perginya ke Madinah, ke kota, adalah jawabannya adalah al-muhandisu. Ya, kalau at-tabibu yu'alijul marda fil mustashfa. Kalau al-fallahu yazra'ur ruzza fil mazra'ati. Kalau asyuratiyu yunazzimul murura fis syawari'. Ya gitu ya, jadi nanti dilihat lagi di bukunya, dihafalin lagi, jadi nanti kesimpulannya seperti itu. Baik. Mengartikan makna di kelas 8 semester 2, mengartikan makna tentang ayadatul maril, menjenguk pasien, jenguk orang sakit. Unzur ila surah asy'uru bi alamin fil anfi, saya merasakan sakit di hidung. Aindi, ini dihafalin lagi ya, aindi, ini apa nih? Flu bahasa Arabnya adalah zukamun. Tayyib, kalau sudaun batuk, ishalun sakit perut, su'alun sudaun pusing, su'alun batuk, sudaun pusing, su'alun batuk. Baik, selanjutnya menerapkan susunan gramatikal fi'il madhi ya, semester 8 kelas 8. Huwa fi ghurfatil intizar qabla sa'ataini. Huwa berarti huwa pakainya yang mana? Jalasa. Kalau jalasat tak sukun, hiya, betul. Jalasta anta, jalasti anti. Kalau huwa jalasa ya, 3 huruf. Baik, sekarang kita menganalisis susunan gramatikal. Disajikan teks bacaan, peserta didik dapat menemukan fi'il madhi dalam teks dengan tepat. Nah, al-fi'lul madhi minan nasis sabiq. Fi'il madhi dari teks di atas adalah yang mana aja? Fi'il madhi sudah dipelajarin ya. Fi'il madhi itu perubahannya ada di belakang. Nah, seperti ini ada di belakang. Ya, kalau fi'il mudhari perubahannya ada di depan. Ya, kalau huwa pakainya ya, kalau ana a, kalau nahnu nun, itu namanya fi'il mudhari. Tapi kalau fi'il madhi perubahannya dia ada di belakang. Nah, kita cari di sini. Ya, di sini ada wasalna, langsung aja ke ininya, langsung aja ke apa? Ke optionnya. Wasalna, betul, ini fi'il madhi, perubahannya ada di belakang nih. Nah, yastalqi, ini fi'il mudhari ya kan, karena ya di sini. Salah. Yang ba, yastalqi yash'uru. Ya, depannya ya, berarti salah nih ya. Ya sama ya. Fi'il mudhari dua-duanya. Dan jim, yash'uru, fi'il mudhari ya, depannya ya, wajadna. Nah-nya ini fi'il madhi, jadi salah. Nah, yang betul adalah D, wasalna, fatahna. Ayo, madhi. Baik. Dia adalah soal kelas 8, terdiri dari 15 soal.
Baik, anandaku semua yang soleh dan soleha, berlanjut kita sekarang ke pembahasan soal ujian madrasah kelas 9. Untuk kelas 9 ini mendapat jatah di dalam soal ujian madrasah sebanyak 25 soal terdiri dari semester 1 dan semester 2. Berarti total sudah 50 ya. Kelas 7-nya 10, kelas 8-nya 15, lalu kelas 9-nya terdiri dari 25 soal. Mari sama-sama disimak dengan baik. Kita lihat. Baik, untuk semester 1-nya, kelas 9 ada tentang Ra'sus Sana Al-Hijriyah. Ra'sus Sana Al-Hijriyah ini tentang awal tahun Hijriyah ya. Nah, di sini disajikan teks naratif sederhana tentang Ra'sus Sana Al-Hijriyah. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Ini adalah contohnya hajarul rasul wa ashabuhu min Makkah ilal Rasulullah hijrah dan bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Tentunya masih gampang ya. Levelnya juga masih level 1. Kalau level 1 itu masih mudah. Baik. Sekarang yang kedua, menerapkan susunan gramatikal tasrif fi'al madhi. Nah, ini fi'il madhi lagi. Nah, kalau sekarang di dzikra hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam fil usbu'il madhi. Kalau berarti yang mana ya? Ihtafala, ihtafalu, huma, berarti ihtafalu. Betul, kalau ihtafalna nanya panjang. Nahnu ihtafalta, anta ihtafalti, anti. Diingat lagi ya. Karena ini berarti ihtafalu. Baik, soal nomor selanjutnya. Di sini disajikan masih tentang Ra'sus Sana Al-Hijriyah. Di sini menyimpulkan isi teks. Disajikan teks naratif sederhana tentang Ra'sus Sana Al-Hijriyah. Peserta didik dapat menyimpulkan isi teks dengan tepat. Nah, pada soal yang ini tentunya kalau yang namanya menyimpulkan itu tidak tertera di dalam teks. Jadi dia itu tersirat ya, tidak nampak di dalam teks. Di sini aina, soalnya adalah aina tarakal muhajirun amwalahum. Taraka apa artinya taraka? Meninggalkan ya. Gimana orang-orang muhajir itu ya, orang yang hijrah itu meninggalkan harta-harta mereka, amwal, harta-harta mereka. Kita baca deh. Aradal muslimuna an yuhajiru min Makkah ilal Madinah. Orang-orang muslim ingin hijrah dari Makkah ke Madinah. Tarakal muhajiruna watanahum. Ya, mereka meninggalkan negara mereka, dan mereka wataraku buyutahum, dan mereka juga meninggalkan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, wa tijaratu, dan segala perdagangan mereka. Ya, berarti yang namanya mereka mau hijrah ke Madinah, berarti yang ditinggalkan itu harta-hartanya ditinggalkannya di mana? Ya, gampang sekali, di Makkah. Dapat disimpulkan bahwasannya mereka meninggalkan barang dagangannya, meninggalkan harta-hartanya, juga meninggalkan rumah-rumahnya, dan bahkan negaranya itu di Mekah. Ya, meninggalkan Mekah, kan meninggalkan Mekah menuju Madinah. Baik, nomor selanjutnya. Nah, ini tentang Al-Hafdhu bi Maulidir Rasul, perayaan Maulid Rasul, Maulid Nabi. Disajikan teks tentang Al-Hafdhu bi Maulidir Rasul, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi sesuai teks dengan tepat. Ulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, fi yaumil itsnain as-saniyata asyar min. Nah, Rasulullah lahir pada hari Senin 12 bulan Rabiul Awal. Ini nggak tahu kebangetan ya, masih L1 nih. Bukan Muharram, bukan Safar, bukan Rabiul Akhir. Jangan lupa Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya beliau meninggal ketika beliau berada di kandungan, berusia 2 bulan di kandungan ibundanya Siti Aminah. Lalu ibundanya Siti Aminah meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Nah, lalu disusul oleh kakeknya wafat saat beliau berusia 8 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, seperti itu secara singkatnya ya. Itu sejarah Nabi yang singkat, jangan sampai tidak bisa ya. Baik, selanjutnya mengartikan makna. Ini masih tentang Al-Hafdhu bi Maulidir Rasul. Unzur ila surah al-jumlah al-munasibah bis surah. Nah,
gambar yang sesuai, kalimat yang sesuai dengan gambar. Di sini ada gambar kota Mekah. Cari deh yang mana ya. Iya, ada gambar kota Mekah, yang cocok yang mana? Wulida Muhammad bin Abdullah fi Makkah, ini yang cocok ya, yang ba. Kalau tufi abu mungkin gambarnya makam nanti. Kalau asrahullahu ila baitul muqaddas wa ila sama, nanti di sini gambarnya Baitul Maqdis misalnya. Ya ada di sini gambar yang Mekah, jadi yang ba. Kok yang enggak a, Bu? Kok enggak alif, Bu? Min Makkah, ini kan ada Makkahnya juga, ila Madinah. Mungkin nanti di sini gambarnya unta kalau yang alif nih. Unta Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah dari Mekah ke ya. Baik, selanjutnya menyusun kalimat acak. Ini masih al-hafru bi maulidi Rasul. Tartib hadhil jumal litakuna jumlatan mufidah, hiya dari kanan ke kiri. Nanti kalau misalnya bingung nih ya, kayak seperti sini tartib, namanya tartib itu susunan dari kalimat yang dari kalimat acak ini menjadi paragraf yang benar. Kamu susun kalimatnya dari kanan ya ke kiri. Berarti dari sini dari kanan kamu ya, dari kanan berarti dari 1 2 3 4 3 2 4 1 dan 1. Oke, kita lihat susunannya. Summa tuwfiyat ummuhu. Nah, ini yang tadi disampaikan. Kemudian telah wafat ibunya, wa kana umruhu, ketika beliau berusia 6 sinin, 6 tahun. Lalu kalimat kedua, summa tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib, kemudian wafat ayahnya kakeknya Abdul Muttalib, wa awsa bihi ila Abi Talib, dan pengasuhannya digantikan kepada Abi Talib pamannya. Lalu yang ketiga, tuwfiya abuhu Abdullah ibn Abdul Muttalib, wafat ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, wa kana ibna syahraini, ketika beliau berusia 2 bulan di kandungan ibundanya. Nah, yang keempat, wulida Muhammad bin Abdullah fi Makkah saniyata asyara min Rabi'il Awal. Berarti yang mana dulu? Ya, tentu lahir dulu. Mana dulu? Ya, yang pertama mungkin 3, ya kan? 3. Tuwfiya Abdullah bin Abi Muttalib, 3. Lalu habis 3 beliau lahir, 4. Nah, setelah beliau lahir ayahnya ibunya meninggal ya di usia 1. Beliau 6 tahun. Lalu setelah itu pamannya 2. Jawabannya adalah D. Nah, ini karena ibu di sini berubah angkanya jadi angka bahasa Indonesia nih. Jadi dia kalau bahasa Indonesia angkanya dari kiri ke kanan. Tapi kalau nanti di soal itu angkanya angka Arab, maka kamu dari kanan ke kiri gitu aja ya, kayak tulisan. Kalau tulisan bahasa Arab ya kan dari kanan, jadi angkanya juga dari kanan. Tapi kalau ini karena ini angkanya angka bahasa Indonesia, berarti dari sebelah kiri, dari sini berarti jawabannya dal. 3 4 1 2 ya, karena ini bahasa Indonesia. Tapi kalau angkanya pakai angka Arab dari kanan, sama kayak tulisan itu ya nak ya. Baik, selanjutnya, nah ini dia, menerapkan susunan gramatikal kana wa ismuha wa khabaruha mufrad. Nah, ini jangan lupa setelah isim kana ada isim kana dan khobar kana. Setelah isim kana itu dia dhammah, maka khobar kananya dia harus fathah tain. Berarti jawabannya yang mana? Yang ba ya. Jangan lupa setelah kana, isim kananya dhammah, khobar kananya fathatain. Berarti yang ini. Raisan. Dahulu Khalil adalah seorang kepala atau ketua ya, ketua panitia pada acara pelaksanaan Maulid Rasul. Jangan lupa setelah isim kana harokatnya di sini fathatain ya. Kemudian di sini juga masih tentang isim kana, disajikan kalimat tentang isim kana. Nah, al-haflu bi maulidi Rasul, peserta didik dapat menganalisis. Nah, berarti kalau yang namanya ada isim kana, ada khobar kana. Di sini isim kana. Nah, di sini isim kana. Isim kananya adalah Muhammad. Nah, ini isim kana ya, jangan lupa. Nah, ini makanya nih harokatnya berubah jadi fathatain karena ada kana. Yatiman. Yatimannya jadi khobar kana. Muhammadnya isim kana, yatimannya khobar kana. Khobar kananya berubah menjadi fathatain. Aslinya kalimatnya adalah Muhammadun yatimun. Nah, karena ada kana Muhammadu yatiman.
Dahulu Nabi Muhammad itu seorang yatim, mundu shaghiran, sejak kecil. Nah, di sini pertanyaannya adalah isim kananya yang mana? Isim kananya adalah Muhammad. Kalau yatiman adalah khabar kana. Jangan lupa ya, habis kana ada isim kana, ada khabar kana. Baik, selanjutnya nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran di sini disajikan kalimat tentang nuzulul Quran. Peserta didik dapat menemukan makna kalimat dengan tepat. Kana al-Quranu yanzilu munajjaman la daf'atan wahidah. Makna kalimat allati tahtaha khatta. Kalimat yang bergaris bawah artinya daf'ah wahidah, artinya apa? Sekaligus ya, betul ya. Kalau berangsur-angsur munajjaman. Bahwasannya Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur ya, tidak sekaligus. Daf'ah wahidah sekaligus, munajjaman berangsur-angsurnya, jangan lupa. Ini kosakata untuk nuzulul Quran. Baik, sekarang lam plus fi'il mudhari'. Nah, ini dia. Kalau yang namanya lam fi'il mudhari', maka lam habis itu fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya di sini harusnya berharokatnya sukun. Kalau an, lan, dan li, harokatnya fi'il mudhari' setelah didahului an, lan, li, harokatnya berubah menjadi fathah. Kalau ini lam, maka lam dan juga la, maka fi'il mudhari'nya berubah menjadi sukun. Ya, malam 'allamal insana malam ya'lam. Paham ya? 'allamal insana malam ya'lam ini ada di surah Allahul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana malam ya'lam. Habis lam harokatnya sukun. Baik, di sini mengidentifikasi informasi dari teks Al-Aidani, Idul Fitri. Ini gampang sekali. Di sini langsung ke pertanyaannya, mata yahtafilul muslimuna Aidul Fitri. Kapan orang-orang muslim melaksanakan Idul Fitri? Kamu tidak usah ngelihat ke atas juga udah tahu jawabannya. Kapan? Taib, al-awwal min Syawal. Ya, jangan sampai nggak ada yang tahu nih. Ya, Idul Fitri terlaksana pada tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha 10 Dzulhijjah. Ya, jangan yang nggak tahu kebangetan ya. Taib, awal puasa 1 Ramadan. Lalu Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Al-Quran turun ke bumi 17 Ramadan. Lalu selanjutnya Isra dan Mi'raj Nabi kemarin sudah kita laksanakan 27 Rajab. Seperti itu ya. Jadi Idul Fitri dilaksanakan al-awwal min Syawal, 1 Syawal. Baik. Mengurutkan kata, disajikan 6 kata acak tentang Idul Fitri. Peserta didik dapat mengurutkan kata dengan tepat. At-tartib al-jumlah al-sahihah, ini gampang banget. Yastami'una, mendengarkan. Al-muslimuna, orang-orang muslim. Al-mal'ab, lapangan. Khutbah Idul Fitri. Idul Fitri fi, berarti yang mana nih? Orang-orang muslim mendengarkan khutbah Idul Fitri, lapangan gitu ya. Jawabannya alif. Al-muslimuna yastami'una khutbah Idul Fitri fil mal'ab. Orang-orang muslim mendengarkan khutbah Idul Fitri di lapang. Baik, selanjutnya. Mengartikan makna ini tentang Idul Adha. Peserta didik dapat mengartikan makna dengan tepat. Coba gambarnya lihat, ini lagi ngapain nih? Ba'da yadbahul baqarah, setelah yadbahu menyembelih sapi. Tuan Abdullah ngapain? Tuan Abdullah lagi ngapain? Ya, yu'til fuqara, memberikan para fakir, luhum al-udhiyah, daging kurban. Kalau yastami'u, mendengarkan ya, mendengarkan khutbah Id. Kalau yadbahul baqara, memotong, berarti sih gambarnya memotong ya. Yu'addi zakat al-fitri, menunaikan zakat fitri. Jadi jawabannya adalah yu'ti al-fuqara luhum al-udhiyah, memberikan para fakir miskin daging sembelihan. Baik, ini masih Idul Adha. Tartib hadhil jumal litakuna jumlah mufidah. Kita urutkan ini ya dari kiri ke kanan ya. Kalian yang angkanya bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Yang mana ya? Kita coba sebut dulu. Nomor 1. Fil ashir min Dzulhijjah yahtafilul muslimuna bi Idul Adha. Pada 10 Dzulhijjah orang-orang muslim yahtafilu merayakan Idul Adha.
Saluna fil masjidil qarib min buyutihim, mereka sholat di masjid yang dekat dari rumah mereka. Ba'da salatil Aid, setelah salat Aid, yadbahul muslimuna al-baqara, setelah salat Id mereka orang-orang muslim menyembelih hewan sapi. Wa yut'imuna minha al-fuqara wal masakin, kemudian mereka memberikannya kepada para fakir miskin. Yang mana dulu ya? Pasti nomor 1 dulu ya. Nomor 1 bil ashir min dzulhijjah. Baik. Selanjutnya betul yusalluna fil masjidi al-qarib min buyutihim, mereka sholat di masjid yang dekat dari rumah mereka. Ya, berarti 1, 2. Ba'da salatil maghribi ba'da salatil Aid yatba'ul muslimuna al-baqara. 3. wa yut'imuna minha al-fuqara wal masakin, lalu memberikannya kepada para fakir dan miskin. Berarti 1, 2, 3, 4 ya, sudah berurutan ya itu ya. Ba'da salatil Aid yatba'ul muslimuna al-baqara, berarti sudah berurutan. Ada jawabannya? Tidak ada ya, ini berarti salah ketik ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Betul ya? Ya, betul. Baik, berarti jawabannya 1, 2, 3, dan 4 ya. Selanjutnya, disajikan kalimat tentang nuzulul Quran. Peserta didik dapat menganalisis susunan gramatikal dengan di sini adalah Ahmad yadkhulul fasla qabla salam. Ahmad masuk kelas tanpa salam. Masukkan huruf la an-nahiyah min tilkal jumlah. La an-nahiyah ini adalah la larangannya, dilarang, makanya ada tanda seru di sini. Ya Ahmad, hai Ahmad, janganlah kamu masuk kelas sebelum ucapkan salam. Jadi begitu artinya. Nah, tadi yang boleh disampaikan, kalau fi'il mudhari sebelumnya ada huruf la atau huruf lam, maka harokatnya berubah menjadi sukun. Kalau dia seorang diri, kayak Ahmad seorang diri ya, berarti yang mana? Ya, yang jim. Ya Ahmad la tadkhul. Kenapa kok jadi ta? Ya iya kan menyuruh langsung. Wahai Ahmad. Kalau ini kan kita lagi ngomongin Ahmad. Ya, Ahmad jadi orang ketiga kalau yang ini. Kalau ini sekarang kita langsung memerintah kepada Ahmad. Kalau yang namanya kalimat perintah, memerintahkan seseorang, itu langsung ya pada orang kedua. Anta, ya Ahmad la tadkhul. Sukun. Ya, harus wajib sukun karena sebelumnya ada huruf la di sini. Boleh ya. Kalau ini kenapa salah? Karena la sih ya. Jadi sebelum huruf la itu harokatnya sukun. Fi'il mudhari yang didahului oleh huruf la atau lam, maka harokatnya adalah sukun. Nah, selanjutnya adalah ini dia. Ya ukhti. Nah, nanti ini ada tanda seru. Berarti kalimat larangan ya. Berarti yang mana kalau kalimat larangan tadi boleh disampaikan? La, betul. La ya ukhti la tata'akhkhari. Aslinya kan tata'akhkharina. Ya, karena ada la maka nunnya hilang. Nah, jadi ini pakai huruf la. Ya. Sekarang kita masuk ke semester 2. Disajikan gambar tentang jamalut tabi'ah. Peserta didik dapat mengartikan makna kalimat. Ini gambar ada gambar gunung ya. Wanzur ila surah hadhihi fihi al-ghabat wasi'ah. Di dalamnya ada hutan yang luas ya kan. Kalau di gunung ada hutan ya. Berarti yang mana gunung bahasa Arabnya? Al-jabal. Al-bahru laut. Al-ghabah hutan. Al-mazra'ah sawah. Jadi jawabannya adalah al-jabal. Selanjutnya fi'il amr. Nah, fi'il amr sahih wa ini dia. Ya maulana nakta tilkal mazari'u al-jamil. Ya maulana. Berarti yang mana ya? Unzur, betul. Kalau unzura, ya maulana wa Ibrahim. Unzura. Baru karena berdua orang ya. Kalau unzuri, ya Fatimah. Unzuri. Kalau unzuru, ya maulana wa Ibrahim wa Muhammad wa Sulaiman. Unzuru, laki-laki banyak, memerintahkan kepada mereka, kepada kalian laki-laki banyak, lebih dari
lebih dari 2 pakainya unzuru. Kalau unzuri memerintahkan anti, kamu perempuan. Kalau unzuru 2 orang laki-laki. Kalau unzur memerintahkan kepada 1 orang laki-laki. Unzur, unzura, unzuru, unzuri, unzura, unzurna. Nah itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Baik, nah kalau ini kebalikannya, kita tentuin ini perintahkan siapa ya? Unzur. Nah pakai kata unzur. Tadi unzur buat siapa? 1 orang laki-laki ya. Unzur ya ma ajmal qimmah Jabal Simiru. Betapa bagusnya ya puncak gunung Simiru. Berarti yang mana ya? Unzur ya Farhan. Betul, Zainab, Salma, Wasalwa nama orang perempuan, walaupun tidak ada tamar pupuk tapi ini adalah nama perempuan. Baik, selanjutnya khaliqul alam. Unzur ila surah Allahul ladzi anzala fis samai. Baik, salah soal nih. Allahul ladzi khalaqa. Asal sini khalaqa ya. Khalaqa, anzala turun. Asal sini gambarnya hujan ya. Allahul ladzi khalaqa fis samai, menciptakan di langit. Menciptakan apa di langit? Allah ini planet. Planet bahasa Arabnya adalah al-kawakib, al-ard bumi, an-nujum bintang-bintang, al-matar hujan. Ya kalau anzala baru jawabannya hujan. Anzala minas samai, turun dari langit hujan. Baik, sekarang kita masuk ke isim mausul. Nah dia qad aflahal mu'minun alladzina yuti'una Allah rasulannya ya Quran ya. Kenapa pakainya alladzina? Karena buat orang-orang mukminun ada wawu sukun dan nun. Kalau ada wawu sukun dan nun maka pakainya adalah alladzina. Baik, kalau alladzi buat 1 orang ya. Al mu'minu. Nah, baru pakainya alladzi. Kalau allati al mu'minatu. Nah, baru pakainya allati ya, pakai tak marfu'ah. Kalau allati al mu'minatu. Kalau allati al mu'minatu. Kalau allati al mu'minatu kita marfu'ah. Alladzina sini cirinya ada wawu sukun dan nun maka pakainya alladzina. Kalau allati cirinya pakai ta marfu'ah. Allati alif dan tak tani. Baik, selanjutnya menganalisis susunan gramatikal disajikan 4 kalimat tentang khaliqul alam. Peserta didik dapat menganalisis isim mausul dengan tepat. Al-jumlah allati tadullu ala ismul mausul as-sahih. Kalimat yang didahului dengan yang terdapat isim mausul yang benar. Nah, tadi ya, berarti yang mana jawabannya? Yuhibbul mudarrisut talib alladzina. Wah, salah nih. Harusnya dipakainya apa? Harusnya pakai alladzi ya, bukan alladzina. Lalu yang kedua, harusnya dia salah. Kenapa salah? Betul, harusnya alladzina, ini terbalik ya. Musyrikuna karena ada wawu sukun dan nun maka pakainya alladzina. Baik, nomor 3, radhiyallahu 'anil mu'minat allati ya'malna. Betul, salah. Salah, harusnya allati karena ada alif sama ta. Harusnya allati. Nomor 3 salah. Sini 4 ya, salah. 4. Ja'at al-mudarrisatu allati. Baik, sahih. Sahih karena di sini tak ya, maka makanya allati. Jadi jawabannya adalah dar. Ini baru banget kita pelajari ya kelas 9 semester. Baik, kemudian al-hifazu 'alal bi'ah, disajikan gambar tentang al-hifazu 'alal bi'ah. Peserta didik dapat di sini ada gambar nanti penghijauan di sini atas syir. Sini nggak disajikan gambar ya, tapi langsung makna kalimatnya. Atas syir artinya adalah penghijauan, pencemaran, talawus ya, pembakaran. Cari lagi ya, pembakaran, perawatan, silakan dicari lagi. Baik, selanjutnya isim tafdil. Isim tafdil plus min. Nah dia kalau isim tafdil plus min lebih dari ya kan, lebih dari. Al-ilmu lebih dari, berarti pakainya apa? Kalau isim tafdil kemarin pakai pola af'alu. Berarti yang mana pola yang benar ya? Af'alu.
Tayyib. Pola yang benar adalah anfa'u, kan, karena pakai pola af'alu. Tayyib, sekarang ini isim tafdhil. Plus jamak sekarang. Nah, yang tepat yang mana? Kalau ada plus jamaknya, jadi awsa'u al-juzri, huruf yang dal, ya. Yang dal, awsa'u al-juzri. Pulau Jawa, pulau terbesar di Indonesia. Nah, itu dia tadi. Alhamdulillah sudah selesai semua. Itu tadi pembahasan soal kelas 9. Silakan dibaca lagi buku-bukunya, buku-buku teksnya. Mulai ini latihan. Kurang lebih modelnya seperti ini, soal-soal yang akan kalian hadapi nanti di hari Senin untuk soal-soal ujian madrasah yang akan keluar mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, di kelas 7 terdiri dari 10 soal, kelas 8-nya ada 15, lalu kelas 9-nya 25, jadi total semua 50 soal. Silakan dibaca kembali ya buku teksnya, diperhatikan lagi, dibuka kembali video-video yang sudah di-share, latihan-latihan yang sudah dilatihkan dari kelas 7 sampai kelas 9. Mudah-mudahan Anda semuanya sukses dalam mengerjakan soal UM bahasa Arab. Ingat, prestasi penting tapi jujur yang utama ya. Jujur yang utama, kerjakan dengan baik dan benar, jangan asal dikerjakan, dibaca dengan baik, tahu kata kuncinya. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian usahakan itulah yang menjadi hasil buat kalian. Jadi kalau selama ini kalian belajarnya baik, insya Allah semuanya juga jadi akan mengikuti baik. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.